Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang tutorial penggunaan aplikasi Zahir Enterprise 6. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nisa Adila. Saya juga bersama 4 rekan saya lainnya, yaitu ada Angga, Ransiska, Anggraini, dan juga Gerald. Oke, mari kita lanjut aja langsung. Pertama-tama kita buka aplikasi Zahir Enterprise-nya. Kemudian akan ada tampilan seperti ini. Jika kita belum membuat data sebelumnya, kita ingin membuat data baru, kita bisa klik buat data baru. Namun jika kita sebelumnya sudah membuat data Zahir dan ingin membuka data yang sebelumnya telah kita buat, kita bisa klik buka data. Pertama-tama karena kita di sini baru, maka kita klik buat data baru. Kita isi informasi perusahaan yang akan kita buat. Di sini kita isi nama perusahaan, alamat perusahaan, lalu ada negara, kota, kode pos, nomor telepon, email, dan website. Pertama-tama kita isi dulu semua datanya. Kemudian kalau udah selesai, kita bisa klik lanjutkan. Kita klik lanjutkan, lalu kita isi periode akuntansi atau periode pembukuan. Kita isi bulan awal transaksi, kemudian ada tahun transaksi, selanjutnya bulan akhir transaksi sudah. Kemudian kita klik lanjutkan. Kita klik lanjutkan, kita cek kembali data yang telah kita input, lalu klik proses. Lalu kita isi jenis usaha. Di sini ada beberapa jenis usaha, contohnya ada perdagangan umum yang akan kita pakai, tergantung jenis perusahaannya. Kita klik lanjutkan, kemudian kita klik yes. Kemudian selanjutnya setup data mata uang. Yang pertama kita isi mata uang utama atau fungsional yang berlaku di negara tempat perusahaan itu berdiri. Selanjutnya ada mata uang opsional. Jika kita ada transaksi dengan perusahaan di luar negeri, kita bisa pilih. Kemudian kita klik lanjutkan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita isi data customer dan vendor di data-data, kemudian data nama alamat. Kita isi ID-nya, ID customer dan vendornya, kemudian namanya, nama perusahaannya, baru nanti kita bisa pilih tipenya, dia ini customer atau vendor. Selanjutnya kita bisa isi alamat kemudian kita bisa isi alamat. Kalau udah, kita bisa klik
rekam. Nah, lakukan seperti itu pada customer dan vendor selanjutnya. Kalau kita udah input semua data nama customer dan vendor, selanjutnya kita bisa isi data persediaan di modul data-data sama, kemudian kita klik data produk. Pada data produk kita isi kode barang, kemudian deskripsinya itu nama barangnya, kemudian kita isi kelompok barang. Ya, kamu udah bawa sendok nggak? Itu baik banget sih. Kenapa emang? Nah, di sini bisa kita sesuaikan ya, namanya di sini ada produk 1, produk 2, produk 3. Itu kita bisa sesuaikan dengan kelompok barang yang ada di perusahaan tersebut. Contohnya di sini ada kelompok barangnya, ada baterai, aksesoris, handphone, dan casing. Ini kita bisa klik Harus sama gitu, Nok ya? Ini kita bisa klik, lalu kemudian klik edit. Kita bisa sesuaikan nama kelompok barangnya mau apa. Kita contoh baterai. Lalu untuk sifat persediaan tidak ada yang diubah. Untuk sistem persediaan itu bisa disesuaikan dengan perusahaannya. Dalam contoh ini kita menggunakan Vivo Costing. Kemudian bisa kita klik yes. Selanjutnya bisa kita lakukan secara berulang sesuai dengan kelompok barang yang ada dan sesuai dengan jumlah persediaan yang ada. Dari gimana, Nok? Nok, kamu mau? Pura Cinere. Nok. Hah? Ini kuahnya nih, kuahnya aja nih. Mau? Kamu di mana, Dek? Nih. Hah? Ini nih, ada sayur nangkan. Kebanyakan aja. Makan di sini. Nih. Aku masak Pak, ada itu di tas. Ini dia. Kamu nggak makan aja gitu? Nggak mau makan. Iya. Orang nggak ada dietnya ya, Nak? Tangga ya. Pak, nanti kalau orang mau diet. Ada diet. Nggak usah repot-repot Pak, dietnya sebenarnya. Diet. Bawa saja sedikit. Lama-lama kurus ya Pak. Niatnya bukan ini, bukan itu. Niatnya diet. Maksudnya pas bukanya, Nok. Jadi tambah bongkak Astagfirullahaladzim. Biasanya nggak sembuh. Jadi doang. Mau dia mancing-mancing. Dah. Enggak nawarin makan. Kalau ada enak. Nanti kalau Aini mau, nantinya makan apa? Tawa-tawa aja nih ya. Iya. Bukan bayar, tapi itu juga kasih apa? Hektar apa? Kirim aja. Mau dibawa dia besok. Kita mau pembayar. Nok, kalian punya duit kan, Nok? Ya hari ini aku kayaknya nggak ini. Aku
soalnya mau izin jam 2. Aku lagi ngejar kerjaan aku nih. Hai. Izin dari gua. Iya. Aku lagi ngejar kerjaan aku makanya aku makanya ntar. Silangnya. Mau ikut ayo. Aku mau tidur aja kan. Karena yang aku izin lah. Orang ono. Ya gak? Kemarin orang ono. Marah dia, Wak. Kemarin orang ono. Sekarang gantian ya. Marah dia lupa. Enggak, biasa saja. Bapak sama omongan kita berarti dia, ya kan? Ya biasanya kan enggak. Biasa aja gitu. Itu baru ini belum sampai kena itu sindir-sindir kecil, baru kecil. Di dalam banget sindirannya depannya nggak fokus. Biasanya nggak nyangkut ya, Bu? Nggak nyangkut. Nyangkut sebenarnya. Nyangkut. Cepet gitu no. Iya. Kita belum minum langsung disautin. Biasanya kan enggak ya, Pak? Karena ini kali Pak kenyang habis makan. Konsentrasinya aja. Nih, isi bensin. Jadi nunggu dipanggil dulu ya, Pak. Udah 9 juta 100. Selanjutnya menginput data harta tetap. Pilih modul data, kemudian data harta tetap. Lalu kita add data. Kita masukkan namanya, yaitu mobil Avanza. Kita pilih kelompoknya,
kendaraan roda 4. Oke. Kemudian tanggal belinya kita sesuaikan juga, itu 5 Januari 2017. Harga belinya kita masukkan juga sebesar 150 juta. Kemudian umur ekonomisnya 10 tahun, rekam. Oke. Iya. Kita add data lagi, buat sama seperti tadi. Namanya kita input komputer. Pilih kelompoknya yaitu mesin dan peralatan. Oke. Tanggalnya kita sesuaikan juga, yaitu tanggal 1 April 2017. Harga belinya sebesar 4 juta rupiah. Nilai residunya 250.000 rupiah. Kemudian umur ekonomisnya 4 tahun, kita rekam. Oke. Ya. Nah, jika sudah, kita tutup. Selanjutnya input saldo awal, pilih setting saldo awal, lalu saldo awal akun. Nah, di sini kita masukkan satu persatu, sesuaikan nama akun dengan saldonya ya. Kita masukkan.
Jika sudah, maka dia nanti akan menghasilkan nilai sebesar yaitu 00 ya. Lalu kita rekam. Kemudian kita input saldo awal piutang usaha. Sama seperti yang tadi, kita klik setting, saldo awal, pilih saldo awal piutang usaha. Di sini kita buat baru, nama pelanggannya kita klik, pilih abadi teleshop, lalu oke. Tanggalnya kita sesuaikan. Di sini tanggalnya 28 Desember 2017. Lalu oke. Nomor invoice-nya kita masukkan juga. Kemudian nilai piutangnya kita masukkan. Nah, di sini dia ada termin pembayaran. Kita masukkan juga terminnya. Di sini hari diskonnya yaitu 10, lalu hari jatuh temponya 30 dan diskon awalnya 2%. Kemudian kita rekam. Jika sudah, kita tutup. Kita input saldo awal hutang usaha, pilih setting, saldo awal, lalu saldo awal hutang usaha. Kita buat baru, kemudian kita pilih nama pemasoknya. Sini Invidigo PT ya, pilihnya, lalu oke. Kemudian tanggalnya kita sesuaikan. Lalu setelah itu kita masukkan nomor invoice. Kita masukkan juga nilai hutangnya. Kemudian termin pembayarannya kita isi. Sini hari diskonnya 10, jatuh temponya 30 dan diskon awalnya 2%. Lalu rekam. Buat baru lagi. Kita pilih nama pemasoknya Java Tekno PT. Lalu oke. Tanggalnya kita atur. Kemudian nomor invoice-nya. Nilai hutangnya kita masukkan juga. Kemudian termin pembayaran. Hari diskonnya 10, jatuh tempo 30 dan diskon awalnya 2%. Lalu kita rekam. Jika sudah, kita tutup. Saldo awal persediaan, klik setting, kemudian saldo awal persediaan. Baru masukkan data yang sebelumnya sudah ada. Baterai Samsung 40, harga satuan 50.000. Kemudian baterai Nokia stok awal 25, harga bawahnya 45.000. Kemudian lanjut seterusnya, baterai BlackBerry 20
B004 headset 15 125.000. Kemudian charger 75.000. Yang BlackBerry Curve ada 5 dengan harga 1 juta. Kemudian Xperia ada 10 dengan harga 3 juta. Nokia Lumia ada 6 dengan harga 1.200.000. Kemudian Samsung S3 ada 15 dengan harga 2.800.000. Kemudian casing Nokia 10 dengan harga 50.000. Oke, semuanya jadi 91.800.000 rupiah. Kemudian yang pertama adalah bukti kas keluar. Klik kas dan bank, kas keluar, kemudian baru. Karena di atas 1 juta kita pakai bank, penerimanya ini belum ada. Kita masukin baru. Kemudian other, Makmur Home. Alamat Jalan Kemang Raya nomor 23 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Teleponnya nomor 1 klik Makmur Home, kemudian OK. Tanggal transaksi 4 Januari 2018. Masuk ke sewa dibayar di muka. Oke. Sebesar 2.400.000. Sini kita ganti sewa selama 1 tahun. Kemudian transaksi kedua, pembelian Aktiva. Ini kita tutup dulu. Pembelian, kemudian invoice pembelian. Baru, klik baru. Nama pemasok Java Techno.
karena ini pembelian untuk persediaan. Tanggal transaksi 5 Januari 2018. Karena ini transaksi untuk persediaan, kita klik jasa. Kemudian deskripsi perusahaannya itu printer HP inkjet. Masuk ke peralatan diterima 1 unit dengan harga 500.000. pajaknya VAT ya guys. Oke, dibeli secara tunai. Kemudian laptop Dell ini juga masuk ke peralatan ya. Satu menghargai 4 juta. AC sertifikat. Dengan harga 2 juta. Oke, kemudian kalau sudah, total pajak 650.000, total seluruh pajak 7.150.000. Kemudian klik rekam. Kemudian tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan penyimpanan data melalui Zahir. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait transaksi tiga, yaitu pembayaran piutang. Sebagaimana diketahui dari soal, yaitu bahwa kita mendapatkan pembayaran piutang dari PT Abadi Teleskop sebesar 5.390.000 yang dibayar tanggal 28 Desember melalui Bank BCA. Jadi di sini kita akan membuat seperti ini. Baik, kita masuk ke menu baru teman-teman ya. Sebagaimana di soal tadi dijelaskan bahwa pembayaran dilakukan oleh PT Abadi Teleskop ya melalui Bank BCA pada tanggal 5 Januari 2018. Januari 2018 sebesar 5.390.000. Di sini kita lihat yang dibayar adalah sebesar 5.390.000. Jadi dia melakukan pelunasan piutang ya, dikarenakan di sini dia mendapatkan diskon sebesar 110.000. Teman-teman ya, di sini kita bisa menggunakan demo penerimaan pelunasan piutang dari PT Abadi Teleskop sebesar 5.390.000. Kita cek lagi bahwa ini menggunakan nomor 01 tanggal 28. Jadi ini transaksinya terjadi pada tanggal 28 Desember 2017 dan pelunasannya itu pada tanggal 5 Januari 2018 ya. Mari kita bikin mengenai sebesar 5.390.000. Baik, 5.390.000 kita rekam. Kan ya, di sini telah tertulis bahwa kita telah menerima pelunasan piutang dari PT Abadi Teleskop ya, teman-teman ya.
Dan ini kita akan memasuk pada transaksi keempat, yaitu pembayaran utang usaha. Ya. Yang akan kita lakukan pembayaran utang usaha kepada PT Individigo pada tanggal 10 Januari 2018 sebesar 30 juta. Yang utang itu kita lakukan pada tanggal 21 Desember 2017 ya. Ini masuk ke akhir, yaitu kita akan melakukan pembayaran utang itu ada di modul pembelian ya teman-teman. Pembayaran utang usaha terus kita bukti ya. Ya, kita melakukan pembayaran utang usaha. Kita cek lagi utang usaha dari Bank BCA ya. Oke. Masuk dari Bank BCA kepada Vidigo ya, Vidigo PT itu pada tanggal 10 Januari 2019. Terus sesapi 2018 ya, bayaran utang usaha besar ya, bikin ini 30 juta. Nah, sudah seperti ini ya, terus itu berarti 30 udah, setelah itu kita langsung kita oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi ke 5. Transaksi kelima itu adalah penjualan barang secara tunai ya teman-teman ya. Penjualan barang secara tunai. Kita akan menjelaskan kepada PT Inovasi Pertamax pada Abadi Teleskop. Jadi customer kita itu Abadi Teleskop yang kita menjual barang pada beliau. Barang-barangnya apa aja ya, ini list barangnya. Bagaimana cara melakukannya? Saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukannya. Itu kan modul penjualan dan teman-temannya, dan kita akan melakukan yang namanya transaksi baru, ya, di mana pelanggan kita itu apa di teleskop ya. Tanggal tanggal berapa? Tanggal 11 Januari, ya. 11 Januari 2018. Berarti 2018. Stop. Barangnya apa aja yang kita jual? Bisa kita lihat di sini ada baterai Samsung sebesar 5 pieces ya. Baterai Samsung Galaxy bisa kita kirim sebesar 5 pieces ya. Dengan harga 130.000. Terus 30.000 ya. Terus 30.000 ini. Kita jangan lupa di sini masukin partnya. Oke, barang selanjutnya itu apa? Ada Sony Xperia Z. Mana Sony Xperia Z cari Xperia Z itu sebanyak 3 dengan harga 4.500.000 ya. Berarti sini ada 3, harganya 4.500.000. 4.500.000 ya. Ini jangan lupa di pajaknya. Oke. Cek lagi, ada lagi di A004 itu Samsung S3 mini yang 5 pieces dengan harga 3.300.000 ya. Samsung S3 mini. S3 mini. Dengan harga 3.300.000 ya. Harga 3.300.000. Jangan lupa kita balik lagi itu ada baterai Nokia 6 pieces. Mau cari dulu lengkap programnya teman-teman ya. Dan ya itu sebanyak 6 pieces dengan harga baterai Nokia itu 100.000. 100.000. Satu lagi headset. Saat itu isi dengan harga 150.000. Headset. Isi dengan harga 150.000.
Jangan lupa di subscribe lagi ya teman-teman ya. Terus dulu ya. Biaya pengantaran 100.000, totalnya 35 juta sebagai balik. Totalnya 100.000 ya. 35 ya. Kita sama ya, kita masukin. Ini ada diskonnya 10%. 10% ya. Karena dia ada diskon 10%, jadi kita masukkan 30, 10, 10. Ya. Udah 30, 10, 10 ya. Tapi yang diskon 10%, kita melakukan pelunasan. Ya, 35.750. Udah sama, ya langsung kita rekam. Selanjutnya kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi ke-6, penambahan modal. Ya, penambahan modal yang dilakukan oleh pemilik modal ya, disetorkan Ibu Hesti ya, sebesar 150 juta ke melalui Bank BCA. Jadi bagaimana cara melakukan? Di sini kita masuk ke modul kas dan bank ya. Itu kas masuk karena dia melakukan penyetoran. Oke, kas masuk itu dari siapa? Dari Ibu Hesti sebagai employer. Penerimaan penambahan kas. Penambahan kas dari Ibu Hesti. Ya, sini kita masuk ke lupa tanggalnya dulu, biar nggak lupa. Itu ada di tanggal 17 Januari 2018. 17 Januari 2018 ya. Sampai 150. Kita masuk ke Bank BCA teman-teman ya. Ke Bank BCA sebesar. Terus Bank. Salah 150 juta ya. 150 juta dilakukan semua ya. Oleh Ibu ya. Bu Hesti ya. Kita langsung rekam saja kalau benar. Sebesar batal ya teman-teman ya. Tutup dulu. Kita masuk ke modul selanjutnya yaitu transaksi ke-7. Transaksi ke-7 itu adalah pembelian inventory teman-teman ya. Pembelian inventory yang dilakukan oleh kita melakukan pembelian kepada PT Jaya Tekno. Itemnya ini saja. Mana caranya? Jelaskan. Kita modul pembelian ya. Kita melakukan pembelian baru. Ya, termasuknya siapa tadi? Termasuknya PT Jaya Tekno teman-teman ya. PT Jaya Tekno. Model pada nomor fakturnya itu tanggal berapa? Kita 19 Januari 2018. 19 Januari 2018. Iya, pembelian. Barangnya apa aja kita lihat lagi, ada BlackBerry Curve. BlackBerry Curve sebanyak 4. Isis harga 10 juta. Tadi satu kita masuk BlackBerry Curve. Barang kedua Nokia Lumia. Nokia Lumia itu sebesar 5 pieces, harga
Ya, berapa tadi? Harganya itu 800.000 4 juta. Ada lagi yaitu chargeran 8 pieces. Chargeran 8 pieces. Totalnya 75.000. 600.000 ya. Ya, ini udah masuk semua ya. Tanggal pembeliannya kita samain yaitu di tanggal 19 Januari 19 Januari 2018 ya. Yaitu ada diskonnya yaitu 10% ya. Seperti tadi kita masukin masuk diskon 30, 10, 10% ya. Tidak kita cek dulu. Di sini ada biaya lagi nggak? Ini ada biaya pengantaran ya 100.000 ya. Ini biaya pengantaran 100 dua ada 100.000. Jadi totalnya 9.550.000. Sini 4 juta ya. Kalau ini mungkin dia ada kesalahan perhitungan ya teman-teman ya, karena di sini seharusnya kalau 7 bulan itu kosannya jadi 956.000. Apa cuma ini sudah dia ya udah kita clearin aja, kita langsung rekam aja ya. Rekam, kita batalkan, foto. Dan saya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini saya terima kasih. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penjualan barang dan jasa ada dalam transaksi nomor 8. Yang pertama, kita pilih menu penjualan, invoice penjualan. Lalu karena di sini ada deskripsi servis handphone, kita hitamkan yang ditanda jasa. Kita pilih sesuaikan dengan tanggal fakturnya yaitu tanggal 20 Januari 2018. Dengan deskripsi pesanan bisa kita ketik sendiri yaitu servis handphone. Dengan kode akun bisa kita cari juga dengan kode akun pendapatan jasa. Yang dikirim sebanyak 3 piece dengan harga per piece-nya 200.000. Dengan adanya pajak sebesar 10% atau value added tax. Lalu kita klik rekam. Selanjutnya kita buat kembali. Kita pilih nama pelanggannya Abadi Teleshop dengan tanggal transaksi yang sama yaitu 20 Januari 2018. Sekarang kita dengan pembayaran tunai. Lalu kita klik di nomor barang. Kita pilih faktur penjualan, barang penjualan apa yang kita jual, yaitu berupa casing Nokia sebanyak 4 piece. Dengan harga per piece-nya sebesar 100.000 dan juga ada pajak 10%. Dan barang yang kedua yaitu baterai BlackBerry sebanyak 5 piece dengan harga 120.000 per piece-nya. Dan juga dengan adanya pajak sebesar 10%. Lalu kita klik rekam. Lalu selanjutnya kita akan mengisi tentang penyesuaian barang rusak. Kita buka pada kolom persediaan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang penyesuaian persediaan.
Pertama kita pilih menu persediaan, lalu penyesuaian persediaan. Kita sesuaikan tanggalnya dengan tanggal 25 Januari 2018. Kita pilih barang yang ingin kita kurangi. Jika sudah kita pilih barang tersebut, kita sesuaikan dengan angka minus di depannya. Lalu kita pilih akunnya dengan nama kerusakan dan kegagalan material. Dan dengan akun kedua kita pilih kembali barang yang ingin kita kurangi. Dan juga dengan nama akun kerusakan dan kegagalan material. Lalu kita pilih rekam. Dan selanjutnya, dan soal yang ke-10 kita akan mengerjakan tentang alokasi sewa dibayar di muka. Kita masuk ke buku besar, transaksi jurnal umum, dan kita sesuaikan tanggalnya dengan tanggal 31 Januari 2018. Lalu kita ubah keterangannya jurnal umum pada biaya sewa kantor. Dengan daftar akun beban sewa kantor pada sewa dibayar di muka. Beban sewa kantor di debit 200.000 dan sewa kantor dibayar di muka sebesar 200.000 di kredit. Berikut adalah penjelasan tentang setelah kita melakukan transaksi 10 transaksi tadi ya teman-teman, kita bisa melakukan pengecekan apakah transaksi atau pencatatan kita udah benar, di mana kita bisa melakukan pencatat laba rugi standar. Kita review aja ya. Oke, di Januari 2018 ya, kita cek dulu ya. Jadi laba rugi standar ini kita bisa melihat pendapatan dan beban ya. Mana pendapatan kita ada beban saya segitu ya. Kita mendapatkan pendapatan sebesar 33 juta dan jumlah beban kita segini, dan kita bagi kerugian ya teman-teman. Kerugian itu karena beban kita lebih besar daripada pendapatan kita. Kita mengalami kerugian 16.400.000. Kita lihat lagi di nilai standar, cek lagi. Standar kita lihat lagi, itu kita lihat apakah kita sama, yaitu jumlah harta kita 378 juta, 378 juta. Berarti kita telah melakukan pencatatan yang dengan benar teman-teman ya. Jadi setiap presentasi dari kelompok saya, lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.